TV Nusantara dimanapun Anda berada, dan alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita kembali dalam spesial program Dialog Kesehatan Sehat bersama Madu, tentunya bersama jamu tetes herbal pelopor nomor 1 di dunia bernama Bio HSA. Kita tahu bahwa Bio HSA itu adalah madu ekstra buah sayur, di mana dalam setiap tetes dari Bio HSA itu mengandung lebih dari 25 jenis ekstrak buah dan sayur yang bisa dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga dan juga seluruh atau semua usia ya. Dan seperti biasanya bahwa dialog kesehatan kita untuk kesempatan kali ini tentunya kita juga sudah menghadirkan dua narasumber yang nanti akan berbagi informasi sesuai dengan tema yang sudah kita siapkan untuk kesempatan kali ini. Dan sebelumnya silakan nanti yang mau bergabung seluruh pemirsa di mana Anda berada, kita buka di line telepon 085 200 2944. Baik, sebelum saya menuju ke beliau berdua, ya, jadi seperti biasa sudah tidak asing lagi bahwa dalam setiap dialog kesehatan bersama Bio HSA nanti kita kedatangan praktisi kesehatan dan juga manajer marketing dari Bio HSA. Tetapi nanti saya akan menyapa beliau nanti. Sebelumnya kita simak dulu tayangan yang berikut. Jadi teman-teman, prostaglandin adalah zat dengan struktur kimia menyerupai hormon. Perannya terbilang penting loh, karena prostaglandin dibutuhkan dalam sistem reproduksi serta proses penyembuhan luka. Ternyata, secara alami prostaglandin dikenal sebagai senyawa serbaguna. Lalu, apa aja manfaatnya? Lalu, bagaimana prostaglandin dihasilkan? Ini adalah bagan pembentukan prostaglandin di membran sel. Ada yang namanya fosfatidilikolin dan fosfatidilinositol. Membran tersebut akan terkena juga saat terjadi luka. Si fosfatidilikolin dan fosfatidilinositol diubah menjadi asam arakidonat. Lalu, asam arakidonat akan bercabang menjadi dua, yaitu jalur siklooksigenase atau COX dan jalur lipooksigenase. Pada jalur siklooksigenase ini akan terbentuk prostaglandin dan tromboksan, sedangkan pada lipooksigenase akan terbentuk leukotrienes. Baik pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, seperti yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi, bahwa kali ini kita akan membahas seputar tema yaitu prostaglandin. Nah, jadi tema kita sebetulnya pentingnya fungsi prostaglandin bagi tubuh, seperti itu. Kita juga penasaran, saya pribadi pun juga penasaran, prostaglandin apa ini? Katanya tadi kalau dari tayangan adalah berkaitan dengan proses reproduksi dan juga penyembuhan luka, seperti itu. Baik, kita akan menyimak bagaimana nanti pemaparan dari kedua narasumber kita ya. Yang pertama adalah seperti biasa di studio sudah hadir beliau Dr. Suryo Slamet sebagai praktisi kesehatan, dan juga narasumber tetap kita yang satunya adalah manajer marketing dari Bio HSA, Mas Budi Trisatya. Saya akan langsung menyapa beliau berdua. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Dokter, senang sekali karena kali ini kita bisa bertemu lagi dokter. Ya. Betul. Fresh, tetap semangat. Iya. Baik dokter, kita nanti selama 1 jam ke depan membahas mengenai tema yang tadi ya dokter, ya, prostaglandin. Saya juga penasaran sekali dokter, prostaglandin. Nah, jadi itu nanti ya, makanya silakan untuk bersama TV Nusantara kita buka di line telepon 085 200 2944 kali. Yang kedua, narasumber kita adalah Mas Budi Trisatya.
Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam prostaglandin. Reproduksi loh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen nyapa pemirsanya Madu TV. Monggo silakan. Jadi prostaglandin. Prostaglandin itu sejujurnya saya baru detik ini mendengar prostaglandin. Ya. Saya juga penasaran sama seperti Insi. Ya. Sebetulnya apa sih prostaglandin? Kalau saya lihat, saya dengar, saya baca penyakit manusia zaman sekarang ini macam-macam. Keren-keren gitu ya. Mas? Apakah ini juga termasuk prostaglandin? Prostaglandin apa juga termasuk jenis penyakit? Ini Mas Budi, nanti kita semua bersama-sama. Oke. Betul, saya juga penasaran. Apalagi ketika ada kalimat berkaitan dengan reproduksi. Wah, dan juga proses penyembuhan luka. Wah lagi ini. Artinya adanya kan sangat penting bagi Kalau kita. proses penyembuhan luka itu sudah biasa menurut saya. Yang luar biasa apa nih Mas Budi? Dia prostaglandin ini tadi. Kalau penyembuhan luka itu sudah lumrah dari dulu itu sudah sering disinggung. Apalagi dengan BHSA itu Betul. luka itu cepat sembuh. Nah, Itu yang ya. Oke, ini nanti prostaglandin. yes. Ayo buruan, Prostaglandin. kita interogasi dokter. Prostaglandin. Nah, ini betul. Ini yang kita akan menyimak bersama-sama sebetulnya apa itu dok? Prostaglandin. Agak susah ini dok. Iya. Iya, terima kasih Mbak Insi. Jadi memang prostaglandin ini merupakan apa ya tadi ya struktur kimia yang dihasilkan oleh sel lemak tubuh kita. Jadi ini umumnya kita katakan sebagai hormon karena kerjanya seperti hormon, tetapi sebetulnya dia tidak diproduksi oleh kelenjar penghasil hormon, Ya. tetapi oleh lemak-lemak di seluruh tubuh kita. Ya. Dan uniknya bahwa produk ini diproduksi atau disekresi ketika memang tubuh memerlukan. Ya. Nah, awal kata prostaglandin ini memang waktu tahun 1935 diketemukan suatu zat yang ada di sperma gitu ya. Gunanya itu adalah untuk membantu mencapai sel telur. Nah itu pada waktu itu tenaga medis kemudian menyebutnya sebagai prostaglandin karena dia ditenggarai atau diperkirakan dikeluarkan oleh kelenjar prostat. Gland itu adalah kelenjar, jadi artinya untuk mengingatkan zat ini dari kelenjar prostat, dugaan waktu itu, makanya disebut sebagai prostaglandin. Nah, tetapi dengan kemajuan teknologi dunia kedokteran, kemudian bisa dibuktikan bahwa ini sebetulnya bukan diproduksi oleh si kelenjar prostat itu, tetapi oleh seluruh tubuh ya. Dalam hal ini adalah lemak dan itu ada di mana-mana. Nah, jadi ya prostaglandin itu untuk mengingatkan bahwa proses pertama kali ditemukannya zat ini, makanya disebutnya sebagai prostaglandin, produk dari kelenjar prostat laki-laki. Nah, justru sebetulnya yang lebih banyak memproduksi ini yang sepanjang waktu adalah wanita. Karena wanita itu sepanjang masih ada siklus menstruasi, itu zat-zat di dalam rahim, bagian tubuh di rahim itu memproduksi prostaglandin. Jadi pertama tadi sudah disebutkan di keterangan awal ya, dia bisa nanti berperan pada siklus mens ketika mens. Dan di siklus mens itu si rahim mempunyai fungsi untuk mengeluarkan lapisan-lapisan di uterus untuk dikeluarkan ketika tidak terjadi kehamilan. Nah itu yang kita sebut sebagai proses menstruasi. Nah disinilah proses fungsi dari prostaglandin berjalan. Dia nanti membantu si sel uterus itu untuk mengeluarkan darah yang terbentuk. Itu yang kita sebut sebagai proses menstruasi. Dengan tanda-tanda nanti ya bisa menyebabkan kayak model kram perut, ada nyeri, begitu ya. Nah nanti nyeri tidak nyerinya itu nanti tergantung dari jumlah produksi prostaglandinnya. Kalau dia masih sedikit aja, mensnya biasa aman-aman, nggak nyeri apa. Tetapi beberapa orang karena prostaglandinnya diproduksi banyak, jadi bisa nyeri hebat mungkin ya.
Nah, kemudian ketika proses persalinan itu juga nanti prostaglandin sangat berperan ya, karena dengan diproduksinya prostaglandin ketika waktu-waktu sudah mau melahirkan ya, itu menyebabkan nanti si serviks atau leher si rahim dia akan nanti membuka. Nah, itu adalah salah satu kerja dari prostaglandin. Baik. Ya. Nah, tetapi memang ini tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada laki pun sangat berperan. Ya. Nah, tadi salah satu contohnya dengan diketemukan prostaglandin adalah proses kemampuan spermanya menjadi lebih bagus untuk mencapai si sel telur wanita. Nah, kemudian juga secara umum prostaglandin ini diperlukan untuk banyak proses seperti tadi ya, soal penyembuhan. Kalau orang terkena luka atau cedera atau terkena infeksi, nah prostaglandin nanti akan dikeluarkan oleh tubuh untuk membantu proses penyembuhan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan nanti sistem imunnya, begitu ya. Nah, dengan ditandai keluarnya prostaglandin ada demam, ada pembengkakan, mungkin ada nyeri, ada bengkak. Ya. Dan juga dia membantu kontraksi dari sel-sel otot polos dari pembuluh darah yang luka supaya cepat menutup. Di sisi lain, dia juga merangsang untuk membuat perdarahannya cepat berhenti dengan merangsang faktor-faktor pembekuan. Nah, itu salah satunya adalah peran dari prostaglandin. Yang lain masih banyak. Misalnya tadi di mata, ketika orang punya kelainan tekanan mata yang meningkat, itu nanti prostaglandin bisa bekerja menurunkan tekanan bola mata. Tuh. Nah, pada bayi yang baru lahir, terutama yang prematur, sebelum waktunya lahir, dia lahir gitu, itu nanti ada yang dinamakan ductus arteriosus yang menghubungkan paru-paru bayi dengan aorta, pembuluh darah besar yang keluar dari jantung, itu jadi menutup. Karena ketika di dalam rahim, paru-paru itu belum digunakan oleh bayi karena si bayi mengandalkan dari peran jantung langsung ke aorta. Ya, nah si ductus itu fungsinya nanti untuk memperdarahi si paru-paru. Nah, secara normal ketika lahir itu dalam 2-3 hari saluran yang menghubungkan antara aorta dengan paru-paru menutup. Nah, untuk yang dilahirkan secara prematur atau mungkin ada kelainan yang lain, itu dia masih suka tetap terbuka, sehingga nanti oksigen yang masuk ke dalam tubuh menjadi berkurang. Nah, disinilah salah satu peran prostaglandin untuk membantu mempercepat penutupan saluran yang memang harusnya menutup, gitu. Kemudian juga fungsi yang lainnya, dia untuk sisi pencernaan kita itu si lambung nanti akan dibantu oleh dengan produksi prostaglandin supaya bisa mengatur ekskresi asam lambungnya tidak berlebihan, jadi seimbang. Dan juga dia nanti memperkuat dinding lambungnya untuk mengatasi asam lambung. Di usus juga nanti dia punya peran lagi. Dia nanti membantu usus mengeluarkan mukus atau zat-zat yang untuk memperkuat si usus. Nah, itu kira-kira. Jadi artinya banyak gitu ya, sekali manfaatnya yang mungkin selama ini kita kurang bicarakan, tetapi ya inilah anugerah Tuhan bahwa tubuh kita sudah dipersenjatai dengan begitu banyak mekanisme yang membuat tubuh menjadi sehat dan juga semua fungsinya berjalan dengan normal. Begitu lah ini. Aku boleh tanya sih. Oh, boleh. Saya Dokter, kalau tadi saya dengarkan prostaglandin itu begitu pentingnya ya, dan salah satu manfaatnya yaitu untuk mengatur atau menstabilkan asam lambung ya. Salah satunya ya. Nah, ini yang saya lihat, kebetulan saya sendiri terkena asam lambung, Dok. Apakah, pertanyaannya begini, apakah penderitaan yang saya alami ini termasuk kurangnya prostaglandin itu tadi, Dok? Salah satu parameternya bisa begitu, ya. Di samping hal-hal yang lain, soal mungkin ada gangguan obat-obatan atau psikis atau segala macam. Nah, prostaglandin salah satu faktor yang ikut memperkuat lambung kita, mempersehat, gitu ya. Dan satu lagi mungkin tadi saya agak belum menyebutkan,
untuk laki-laki yang punya kelainan sulit ereksi atau disfungsi ereksi, prostaglandin itu bisa berperan memperbaikinya. Din. Ternyata Banyak. kali ini pembahasan kita sangat luar biasa. Dokter terima kasih loh dok. Iya. Pembahasan awal sangat luar biasa, kita jadi tahu bahwa ternyata prostaglandin itu pentingnya luar biasa. Pak Gori Tadi di senyum-senyum, awal saya Pak pikir Gori. ini hanya untuk perempuan dokter, Oh, karena iya. menstruasi, kemudian reproduksi, ya ternyata complicated. Banyak loh. Nah ini, tapi kita break dulu. Nanti boleh dilanjutkan lagi ya dokter ya. Iya. Mas Bu? Ya, yang bersabar, enggak kita bisa break dulu. apa tadi, Dok? Sekresi apa? Tetap dimadu Saya TV tidak jangan enak kemana. nih mau menyebutnya. Wah iya, keseleo saya. Baik, pemirsa Motor TV Nusantara jangan kemana-mana, memang pembahasan kita untuk kesempatan kali ini sangat luar biasa ya. Tetap di Sehat Bersama Madu hanya di Motor TV Nusantara.